Korupsi merupakan suatu tindakan demi mendapatkan keuntungan. Korupsi juga dapat merugikan negara, baik itu bagi individu maupun tiap-tiap kelompok. Adapun contoh lain dari korupsi ialah seperti pungutan liar, penipuan, suap, maupun nepotisme. Mari kita simak video berikut ini mengenai terjadinya korupsi pada masyarakat. Bersama saya Muhammad Iqbal Prawira dari Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Siliwangi. Nah, pengantar sudah tuh. Sekarang kemintai ADM 50. ADM itu pribadi Bapak? Oke, pribadi aku. Silakan. Masya Allah Pak, mana duit gaji lurah kurang Pak, 50.000? Ini kan bukan aku pilih kasih. Tidak tahu yang namanya izin dagang ini, Bu. Setelah kita menyimak video tersebut, perlu kita jelaskan bahwa terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh Roda kepada masyarakat dengan meminta uang karena suatu alasan biaya administrasi. Adapun faktor yang terjadi karena suatu tindakan tersebut yaitu kurangnya pengawasan. Lurah tersebut bisa bertindak secara bebas karena kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang, rendahnya gaji dan tunjangan, dan juga budaya tersebut yang merajalela karena lurah menganggap bahwa suatu tindakan tersebut menjadi suatu kebiasaan bagi dirinya sendiri. Adapun dampak dari suatu tindakan tersebut yakni menurunnya kualitas pelayanan publik, meningkatkan biaya hidup masyarakat, meningkatkan kesenjangan sosial yang dimana masyarakat yang mampu bayar bisa difasilitasi pelayanan pemerintah dengan baik, merusak citra pemerintah, membuat masyarakat yang tidak percaya kepada pemerintahnya sendiri. Adapun nilai dan prinsip yang harus dimiliki oleh Roda tersebut yakni keterbukaan. Roda tersebut harus bisa menerima saran dan kritik dari masyarakatnya. Partisipasi masyarakat yang harus Roda memfasilitasi masyarakat dengan memprioritaskan kepentingannya masyarakat tersebut. Integritas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan penegakan hukum yang harus memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif. Adapun upaya pemberantasan tindakan korupsi tersebut diantaranya pelaporan, sosialisasi, investigasi, penindakan, pembentukan tim pengawasan, dan peningkatan transparansi. Kita sebagai mahasiswa tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam memberantas korupsi. Yang pertama, melakukan pendidikan dan pemberdayaan bahwa mahasiswa dapat memberikan pendidikan pemberdayaan kepada masyarakat tentang pentingnya melawan praktik korupsi dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka. Yang kedua, melakukan monitoring dan advokasi bahwa mahasiswa dapat memonitor praktik korupsi yang dilakukan oleh Roda dan melakukan advokasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak korupsi tersebut. Yang ketiga, pengawasan dan audit. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan bahwa mahasiswa dapat bekerja sama dengan masyarakat dan lembaga anti korupsi dalam gerakan pemberantasan korupsi. Yang terakhir yakni melakukan inovasi dan teknologi, di mana mahasiswa harus mampu menggunakan inovasi dan teknologi tersebut untuk membantu pemberantasan korupsi. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi. Korupsi bukanlah jalan pintas untuk meraih keuntungan. Sebagai generasi penerus bangsa, mari jadikan korupsi sebagai musuh kita dan jadilah mahasiswa yang jujur dan berintegritas tinggi. Jangan biarkan sepatu koruptor menginjak tanah ibu pertiwi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.